Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masuk pada zikir yang ke-19 dari bacaan Ratibul Haddad, yang insyaallah kesempatan kali ini adalah penutup dari kitab keterangan Ratibul Haddad. Semoga apa-apa yang kita pelajari dan yang akan kita pelajari ini bisa membawa kemanfaatan dunia dan akhirat dan menjadi bukti yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Zikir yang ke-19 yaitu bacaan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dibaca 3 kali. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami meminta, sesungguhnya kami, nas'aluka, meminta kepadamu ya Allah, ridhoka, keridhoanmu ya Allah, wal jannata, dan kami meminta berharap sorga, wa na'udzu, dan kami berlindung, bika, dengan engkau ya Allah, min sakhatika, dari kemurkaanmu ya Allah, wanar, dan juga berlindung kami ya Allah denganmu dari neraka. Ya. Ini merupakan bacaan yang terakhir atau zikir yang ke-19 dari bacaan Ratibul Haddad. Memang dikatakan bahwasannya sorga ini merupakan gambaran dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan neraka ini merupakan gambaran dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah seseorang tadi itu, ya, seseorang tadi itu, apakah dia tadi itu, kalau ada seorang muslim dia bermaksiat kepada Allah, bagaimana ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan waqad ajma'a ahlul aqidatil asy'ariyati, dan benar-benar telah bersepakat. Siapa? Ahlu kelompok al-aqidatil asy'ariyah, akidah al-asy'ariyah, Abu Musa al-Asy'ari, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Semoga kita masuk dalam kelompok ini. Dikatakan bahwasannya anna ibna adama, sesungguhnya seorang anak manusia, idza mata, jika dia meninggal musliman, dalam keadaan Islam, wa in kana asiyan, walaupun ada itu sang muslim tadi itu maksiat kepada Allah, wa qatilan lin nafsi, walaupun dia itu mati bunuh diri. Nah, jadi kalau ada seorang anak Adam atau anak manusia, dia meninggal, pokoknya meninggalnya masih Islam, meskipun meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah, meskipun meninggalnya dia dalam keadaan naudzubillah min dzalik, bunuh diri misalnya, al-muharramati, la yukhalladu finnar, la yukhalladu, maka dia tidak dikekalkan oleh Allah
di neraka, enggak kekal. Enggak kekal. Cuman meskipun enggak kekal ya diadab dulu. Tapi kalau masalah kekal apa enggak di neraka, enggak kekal. Karena apa? Dia meninggal dalam keadaan Islam. Gitu. Lianna fil hadithi nabawi, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? La yukhalladu fin nari, tidaklah dikekalkan di dalam neraka man fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya orang tersebut mithqalu dzarratin, sebesar biji sawi, sebesar biji atom, min imanin, dari iman. Jadi meskipun imannya itu kecil sekali, sekecil biji sawi misalnya, sekecil atom misalnya, pokoknya masih ada iman, tidak kekal. Ya tapi diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah kekal atau enggak. Yang kekal itu siapa? Kalau mati kafiron. Kalau mati dalam keadaan kafir, mati tidak ngakui salah satu dari Tuhannya Allah atau nabinya Nabi Muhammad. Ngakui Tuhannya Allah, tidak ngakui Nabi Muhammad, sama. Itu diadab oleh Allah kekal. Ngakui Nabi Muhammad, tidak ngakui Allah, nah itu sama, tidak ada bedanya. Ini kekal, karena apa? Kafir. Tapi kalau Islam tidak, meskipun bunuh diri sekalipun. Ini. Nah, zikir yang ke-19 ini dikatakan di sini min a'dhami adzkari ratibis syarifi, merupakan paling utama dari zikir-zikir ratib yang mulia di sini. Alladzi bihi sharal muslimu musliman, alladzi yang menjadi bihi dengan ini zikir, yang bihi dengannya ini zikir shara menjadi al muslimu orang muslim, musliman benar-benar Islam. Karena apa? Di sini kan minta. Bacanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah keriduanmu dan sorga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung denganmu ya Allah dari kemurkaanmu dan dari neraka. Artinya apa? Tidak ada seseorang yang tidak dikekalkan, di neraka kecuali siapa? Kecuali orang Islam. Dan tidak seseorang itu masuk surga kecuali Islam. Makanya kalau kita mengucapkan dzikir ini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, meminta surga, meminta keriduan Allah, meminta dijauhkan dari kemurkaan, meminta dijauhkan dari neraka. Berarti apa? Muslim. Kalau tidak muslim tidak bisa. Orang non Islam misalnya minta, ya Allah aku minta ridhomu ya Allah, Allah tidak ridho sama dia. Ya Allah aku minta sorgamu ya Allah, sorga tidak boleh kecuali orang Islam. Ya Allah aku berlindung dari kemurkaanmu, kafir tapi Allah murka. Apapun yang dilaksanakan tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Kafir. Ya Allah aku berlindung jangan sampai engkau masuk ke neraka, tapi kafir. Kalau kafir mukhallat, kekal di neraka. Makanya ketika seseorang baca zikir 19 ini, menjadikan seorang muslim secara betul. Dikuatkan lagi Islamnya. Karena tidak berhak untuk meminta sorga, tidak berhak untuk meminta ridhonya Allah kecuali Islam. Tidak berhak untuk berlindung dari neraka, tidak berhak untuk berlindung dari kemurkaan Allah kecuali siapa? Islam. Kalau kafir enggak. Ketika kita mengucapkan seperti ini, berarti kita mengikrarkan, ya Allah, aku Islam ya Allah. Makanya dikatakan di sini, wa hadza dzikru, dan ini zikir yang ke-19 ini, min a'dhami, paling agungnya adzkari ratibis syarif, dari zikir ratib yang mulia. Kenapa? Alladzi bihi, yang menjadi bihi dengannya itu zikir, sharal muslimu musliman. Orang muslim menjadi benar-benar muslim, mantap Islamnya. Wa atahullahu as-saifal qati', dan Allah akan memberikan kepadanya, arti kiasan as-saifal qati', bagaikan pedang yang memutus, pedang yang tajam yang gampang mutus. Artinya apa? Islam dia. Tujuan kita ini kan hidup supaya mendapatkan keriduan Allah, Pak. Supaya kita
menjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dijadikan Islam. Berarti apa? Diberikan senjata pamungkas. Makanya diberikan saifil qati'. Walidzalika, dan untuk itu qala ba'dul akabiri, berkata sebagian para ulama mengatakan ma ra'aitu musliman walau asian, aku tidak melihat kepada seorang muslim walau asian, walaupun muslim tadi itu dalam keadaan maksiat kepada Allah, illa, kecuali hibtuhu, kecuali ada kewibawaan kepadanya, lianna ma'ahu saiful qati', kenapa? Bersamanya pedang yang mutus. Kenapa? Masih Islam. Bagaimanapun dia, semenjak dia muslim, semenjak dia Islam, meskipun maksiat kepada Allah, tetap dia ini masih mulia. Karena apa? Dibandingkan dengan yang lainnya, orang kafir. Alasannya apa? Karena kalau muslim diberikan tadi itu saiful qati', bagikan pedang yang mutus, apa? Islam. Artinya apa? Ada kesempatan masuk surganya Allah masih ada. Meskipun harus diadab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa yang besar itu, dosa yang besar yang langsung dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Mengucurkan darah, membunuh orang muslim. Sampai dikatakan dalam hadis yang maknanya, lebih baik kehilangan dunia seluruhnya daripada membunuh satu orang muslim. Lebih baik kehilangan dunia seluruhnya daripada apa? Bunuh satu orang muslim. Terus siapa sekarang? Sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit digorok, sedikit-sedikit tembak, sedikit-sedikit dibunuh. La haula wala quwwata illa billah. Masih Islam dia. Masih Islam. Naudzubillahi min dzalik. Wa huwa, yang dimaksud dengan as-saiful qati', yang dimaksud dengan pedang yang memutus, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu kalimat al-hawqalah, kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wassalam. Karena masih punya itu. Ini Pak, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila Allah disyiriki, Allah diduakan. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, apa-apa selain itu, liman yasha, untuk barang siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Tidak diampuni syiriknya itu kalau meninggal belum tobat. Kalau meninggal tobat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di sini, wa may yusyrik billah, barang siapa yang menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara itsman 'azima, maka benar-benar dia telah melaksanakan satu dosa yang agung, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak dia tadi itu masih Islam, Pak, jaga. Sampai dikatakan oleh Nabi ketika haji yang wada, dikatakan bahwasanya ditegaskan, ini sekarang hari apa? Seolah-olah Nabi tidak tahu. Sahabat bingung ada apa ini. Tapi di situ Nabi jelaskan apa? Bahwasannya demi waktu ini, demi hari ini, demi waktu yang mulia ini, aku haramkan engkau untuk mengucurkan darahnya orang mukmin. Engkau ambil hartanya orang mukmin, bahkan engkau hinakan dari kewibawaan orang mukmin, kehormatannya haram, seperti sucinya, seperti mulianya waktu ini. Bukannya tidak boleh. Kadang-kadang cuma berebut untuk masalah irigasi sawah sampai caruk, sampai bunuh-bunuhan kadang-kadang. Gara-gara cuma satu dari ayamnya saja ada sedikit kekeliruan sampai terjadi bunuh-bunuhan. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi semenjak dia ini Islam, jaga. Dia muslim ini, dia punya sesuatu pedang yang mutus. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara kita ini wajib kita bela, meskipun maksiat kepada Allah, tetap masih ada kesempatan. Tapi kalau kafir tidak bisa. Dia kalau kafir tidak punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak punya dia. Punya Tuhan lain, mungkin punya nabi lain, punya panutan lain misalnya.
Meskipun apapun yang dia laksanakan, dia suka sodakoh, dia ini suka berbuat baik, haba'an manthur, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak megang ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kita selalu meminta kepada Allah supaya ditetapkan la ilaha illallah ini. Ini satu modalnya kita, Pak. Mungkin kita dijadikan orang miskin, mungkin kita dijadikan kekurangan ilmu, mungkin. Tapi jangan sampai ketinggalan la ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Ini modal kita utama untuk supaya dijauhkan dari kemurkaan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'alallaha al-jannata, man sa'alallaha al-jannata, maka barang siapa yang dia tadi itu, barang siapa yang dia meminta kepada Allah surga. Ini yang kita minta tadi kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami meminta, ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu ya Allah keriduanmu dan sorga, minta sorga ya. Nabi mengatakan apa di sini? Man sa'alallah al-jannata, barang siapa yang meminta kepada Allah sorga, qalatil jannatu, sorga tadi itu berucap apa? Allahumma ya Allah adkhilhul jannata, ya Allah masukkan dia sorga ya Allah. Sorganya minta kepada Allah, ya Allah masukkan fulan bin fulan ke sorga ya Allah, ke tempatku ya Allah. Nah ini kalau tiap malam kita baca ya, berarti apa? Tiap malam sorga mintakan sama kita, ya Allah fulan bin fulan ya Allah masukkan sorga tiap malam. Makanya dikatakan orang yang baca Ratibul Haddad, beliau mengatakan Habibullah Haddad, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Ya ini orang yang selalu minta kepada sorga, sorga mengatakan kepada Allah, ya Allah masukkan fulan bin fulan ke tempatku ke sorga. Waman istajara billahi minan nar, dan barang siapa yang berlindung dengan Allah dari neraka, kita minta tadi, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung denganmu ya Allah dari kemurkaanmu dan neraka. Neraka mengatakan, ya, barang siapa yang berlindung dengan Allah dari nerakanya Allah, neraka berkata, qalatin nar, neraka berkata, Allahumma ya Allah ajirhu minan nar, jauhkan dia dari neraka ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Ya, kalau kepingin tahu sedikit-sedikit ya rasanya neraka, sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak tapi ya. Itu apa? Kapan itu? Ketika apa? Waktu istiwa. Waktu istiwa itu apa? 5 menit sebelum zuhur. Itu waktu faihul jahannam. Faihul jahannam itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya ngebus. Keluar sedikit asapnya, bes gitu. Keluar sedikit bes. Itu kapan terjadinya? Waktu 5 menit sebelum zuhur, waktu istiwa kita kenal. Makanya waktu 5 menit sebelum zuhur itu haram sholat. Karena apa? Ketika itu faihul jahannam, dipanasi jahannam. Ketika panas-panasnya jahannam, ngebul keluar asap, bus, panas sekali. Kecuali hari Jumat tidak ada waktu istiwa. Kenapa? Jahannam tutup, tidak ada azab hari Jumat, ditutup oleh Allah, diberhentikan dulu. Tapi kalau selain hari Jumat, itu waktu panasnya itu cuma sedikit dipanaskan ya. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ada seorang pemuda ketika diajak berzina dengan seorang perempuan yang dia seneng, seorang perempuan yang seneng, yang cantik. Ketika itu diajak berzina, hawa nafsunya sudah akan keluar sudah. Lebih baik zina sudah sekarang. Kemudian apa? Mikir dia. Kelihatan apa? Kelihatan lilin yang nyala. Dia mengatakan, hei hawa nafsu, kamu kan kepingin zina sama perempuan yang kamu cintai itu kan. Sekarang kalau orang zina itu dimasukkan neraka, diadab, dibakar di nerakanya Allah dengan apinya Allah. Coba kita akan mencoba jari telunjuk kita kenakan ke lilin tadi ini. Bagaimana rasanya ketika diberikan itu telunjuk
diletakkan di apinya lilin, langsung panas sekali. Dia mengatakan, hei lilin, hei kulit, hei jari telunjuk, kamu tidak kuat, cuma terkena api dunia, api satu lilin. Sedangkan dikatakan Jahannam itu, neraka itu yang jumlahnya 7, itu apinya 70 kali lipat daripada apinya dunia. Sampai dikatakan kalau penduduk neraka itu dikeluarkan dari neraka, naudzubillah min dzalik, penduduk neraka dikeluarkan dari neraka, diletakkan di atas api dunia, diletakkan, ya bahasanya kita diletakkan di kompor lah yang tengah nyala, itu kedinginan. Fala haula wala quwata illa billah. Fala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, Allahumma inni a'udzubika, a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini doanya Nabi juga, Pak. Nabi itu berlindung juga. Oh, hasya wa kalla, tidak mungkin Nabi akan dimasukkan neraka, tidak mungkin. Jangankan neraka, surga saja diharamkan kok. Surga itu diharamkan sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Ketika Nabi Muhammad itu didatangi dengan malaikat Jibril, didatangi dengan malaikat Israel. Israel datang kepada Nabi Muhammad ngomong, Ji'tuka zairaka. Ji'tuka zairon, aku ini datang kepadamu zairon, dalam keadaan apa? Ziarah. Au agbidu ruhaka, atau aku akan mencabut ruhmu kalau kamu mau, Nabi Muhammad. Ini tawaran malaikat Israel khusus kepada para nabi, para rasul. Ini juga pernah terjadi. Israel datang kepada, malaikat Israel datang kepada Nabi Allah Musa, ngomong, jitu kazairon au agbidu ruhaka. Aku ini datang ke sini, katanya malaikat Israel kepada Nabi Allah Musa, aku datang kepadamu supaya apa? Supaya dua tujuannya. Satu, ziarah, kalau kau mau aku cabut, tapi khusus, Pak, kepada para nabi, para rasul. Lek kula jenengan ndak ono, Pak. Lek Israel teko ndak ono ziarah, ndak ono mendayo, langsung berangkat. Nabi Allah Musa dengarkan seperti itu mangkel, Pak. Mangkel. Hah? Inti mau nyabut nyawa anak, katanya. Langsung ditempeleng, Pak. Israel ditempeling, Pak. Dalam kitab Nasaidiniyah itu sampai salah satu matanya Israel copot. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad didatangi juga oleh Israel, didatangi. Ngomong, aku datang ke sini Nabi Muhammad diutus oleh Allah, yang pertama untuk ziarah kepadamu, yang kedua aku akan mencabut ruhmu kalau kamu mau. Katanya Nabi Muhammad, ya itu ya, iya sebentar, mana Jibril, katanya, dipanggil Jibril. Jibril, aku kalau meninggal ini sekarang aku diberikan apa untuk umatku ini, aku diberikan apa, katanya. Oh sebentar Nabi Muhammad, aku tanyakan kepada Allah. Naik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Turun malaikat Jibril mengatakan, Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepadamu, dan Allah mengatakan bahwasannya engkau diberikan kemuliaan dengan umatmu, bahwasannya sorga diharamkan untuk yang lainnya, untuk nabi yang lainnya beserta umatnya, sebelum engkau dan umatmu masuk sorga dulu. Sebelum engkau dan umatmu masuk sorga dulu. Kalau kamu sudah masuk sorga dan umatmu, baru yang lainnya. Kalau yang engkau belum masuk, siapapun tidak boleh. Jangankan umatnya, para nabi, para rasul tidak boleh. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya sudah, kalau gitu aku sekarang sudah tenang, cabutan rohku. Nabi Muhammad yang diberikan kemuliaan model seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat doanya ini. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku Nabi Muhammad berlindung, ya, dengan keriduanmu dari kemurkaanmu, ya Allah. Jangan sampai aku mendapatkan kemurkaanmu, aku berharap ridhomu, ya Allah. Nabi Muhammad loh, Pak. Padahal Allah amat sangat ridho, ya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan kebaikanmu dari azabmu, ya Allah, siksaanmu, ya Allah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu, ya Allah, minka, darimu, ya Allah, la uhsi tsanan 'alaik, yang aku tidak mampu membatasi pujian kepada dirimu.
Nabi Muhammad yang dikatakan sholatnya sampai kakinya bengkak, yang Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Kebanyakan ibadah, Pak. Sampai ngatakan ini doanya. Wa a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaik. Dan aku berlindung denganmu ya Allah, darimu ya Allah, yang aku tidak mampu batasi untuk pujian kepada dirimu. Meskipun banyak aku memuji masih kurang ya Allah. Tawadhu. Ditegur oleh Allah karena kebanyakan sholat sampai kakinya bengkak. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Lah kita orang kan enggak, Pak. Ditegur kurang ibadah. Ini Nabi Muhammad ditegur kebanyakan ibadah, tapi lihat doanya. Aku berlindung ya Allah, jangan sampai engkau memberikan azab kepada diriku ya Allah. Aku mengharapkan ridhomu ya Allah. Aku mengharapkan engkau berbaik kepadaku ya Allah. Engkau rahmati aku ya Allah. Jangan engkau azab aku ya Allah. Meskipun aku ini sedikit untuk memuji dirimu, Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan, cirinya orang yang soleh itu, cirinya orang yang berhasil itu merasa dirinya jauh dari Allah dengan peningkatan ibadah. Merasa jauh dari Allah dengan peningkatan ibadah. Sehingga apa? Terus ibadah. Kenapa? Nganggap dirinya masih jauh sama Allah. Tapi alamatus syaqawah, ciri-ciri seseorang itu celaka, apa itu? Sudah merasa orang paling hebat, paling alim. Ana sudah banyak baca Qur'annya. Berapa kali dibaca Qur'an? Satu kali, satu hari satu juz. Satu hari satu juz kok. Satu hari satu juz. Sayyidina Utsman 2 rakaat khatam Quran. Anak alhamdulillah setiap Kamis apa? Kamis Legi ya. Kamis Legi baca Quran. Kamis Legi 40 hari sekali. Ini tiap malam baca Quran. Ya. Makanya sampai dikatakan orang itu kalau sudah merasa pinter dalam segi ilmu ya. Tadi itu ibadah. Kalau sudah ngerasa dia paling hebat, dekat sama Allah, sudah. Itu tanda-tanda celaka sudah. Karena apa? Tidak ada akan meningkatkan lagi. Sudahlah, anak sudah cukup kok ibadahnya sama Allah. Begitupun orang menuntut ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama, kemudian dia mengatakan apa? Anak sudah alim. Ini dikatakan apa? Bada'a fi jahalati. Permulaan bodohnya dia sudah. Kenapa? Ngerasa alim sudah. Apa sih pelajaran gini? Toh anak sudah tahu kok. Apa ini? Anak dulu belajar lama dulu, tapi ingat gak sekarang? Wallahu a'lam. Itulah. Paham ini ya? Jadi orang itu kalau dia tadi itu semakin dekat sama Allah, merasa agak jauh sama Allah. Merasanya seperti itu. Sehingga apa? Ibadah terus. Ini apa sih? Ilmunya apa sih? Ilmu padi, Pak. Ya apa ilmu padi itu? Padi itu kalau kopong, Mak, kalau tidak ada isinya, tegak terus gini. Tapi kalau ada isinya, merunduk. Ini lihat Nabi Muhammad. Sorga saja diharamkan kok untuk nabi yang lainnya, untuk umat yang lainnya sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk sorga dulu. Tapi doanya, ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah. Ya Allah, jangan kau adab aku ya Allah. Meskipun aku kurang ibadahnya, kurang memujinya, sedikit memuji. Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menyatakan dalam hadis, Allahumma ghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni untuk kami ya Allah. Warhamna, dan rahmati untuk kami. Ini Pak, memang dikatakan kalau doa itu yang lebih afdol, yang lebih utama itu menggunakan sighah jama'. Misalnya ya, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku sebagaimana orang yang engkau telah beri petunjuk. Oh jangan. Doanya ya apa? Allahumma hdina. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami. Kami itu siapa? Aku, bapak ibuku, anakku, pamanku, saudaraku, umat muslim semuanya. Bagus. Ini Nabi Muhammad. Allahumma ghfir lana. Allahumma ghfir lana. Ya Allah, ampuni untuk kami. Bukan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni untuk aku tok. Yang lainnya tidak ada. Sampai dikatakan termasuk imam yang khianat, imam sholat yang khianat itu apa itu? Ketika dia berdoa cuma digunakan sighah untuk dirinya sendiri.
Ya Allah, berikan aku rahmat ya Allah. Sing lain apa? Amin. Ya Allah, berikan aku rizki yang halal aku ya Allah. Sing lain amin. Ini khianat ini namanya. Diamini orang, dia ngomong sendiri. Ya kan? Doa itu semuanya. Ya Allah, ampuni untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, yang berangkat haji semoga berangkat haji ya Allah. Itu. Jangan aku tok. Ya Allah, berikan aku surga ya Allah, biar yang lainnya kan neraka ya Allah. Ini kurang ajar namanya. Inilah Muhammad. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampuni untuk kami. Warhamna, rahmati untuk kami. Wardu anna, dan ridhoi dari kami. Wa taqabbal minna, terimalah dari kami. Wa adkhilnal jannata. Ini Nabi Muhammad minta. Wa adkhilnal jannata, dan kami meminta ya Allah surga. Wa najjina minan nar, selamatkan kami dari neraka. Wa aslih lana sya'nana kullah. Wa aslih, dan baikkan untuk kami ya Allah sya'nana, segala sesuatunya, kedudukan kami, kullahu, semuanya ya Allah, semuanya. Ana punya pengajian ya Allah, pengajianku baikkan ya Allah. Aku ini kalau pagi bekerja ya Allah, pekerjaanku baikkan ya Allah. Aku punya anak ya Allah, anakku ini sekarang masih nuntut ilmu agama ya Allah, berikan berhasil. Wa aslih lana sya'nana kullah, baikkan untuk kami ya Allah semuanya, semuanya ya Allah, tidak tersisa, baikkan semuanya ya Allah. Ini doa al-jami' asy-syamil namanya, doa yang terkumpul yang mengandung semuanya. Nah, ini Pak, hati-hati ya. Kita sering ya dengarkan tentang orang-orang yang menentang untuk bacaan rotib. Kadang-kadang yang mengatakan ini bacaan rotib ini apa? Ini itu. Jelaskan di sini bukan cuma bacaan rotib, bahkan secara umum keseluruhan dikatakan bahwasannya orang yang dia tadi itu menentang ya. Qultu, aku mengatakan, man mana'a min qiraati ratibi sayyidina, barang siapa yang dia mencegah dari bacaan rotib junjungan kami, guru kami, wa kadza auradus sholihin, begitupun yang mencegah untuk membaca wirid-wiridnya orang yang soleh, ganjel dia, sebagai pengganjal dia, la budda antusibahu uqubatun dhahirah, la budda, harus dia terkena satu musibah, azab, siksaan yang nampak. Waqad juriba dzalik, dan itu sudah banyak terjadi. Meskipun kita rahmati, cuman hati-hati ya. Ini yang kita baca ini cuma kita warid saja ini Pak. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita ini cuma ngikuti saja. Kalau sama kita tidak mungkin lah. Kita ini kadang-kadang ya banyak maksiat sama Allah. Kalau kuat sama kita enggak Pak, tapi kuat sama yang nyusun. Yang nyusun ini orang alim. Sampai dikatakan apa? La budda antusibahu uqubatun dhahirah, harus terkena musibah, terkena siksaan yang nampak, hancur habis ini. Meskipun kita tidak boleh mengucapkan. Habib Allah Haddad mengatakan apa? Kalau ada seseorang itu misalnya menyakiti kita ya, kemudian kita diem, kemudian dia terkena musibah misalnya, itu tidak boleh kita ngatakan, katanya beliau, ini kuala tanah, ini karena dia nyiksa anak. Oh, tidak boleh, haram ngomong seperti itu. Kita doakan. Itu lihat Nabi itu loh. Ketika Nabi disiksa, ketika Nabi tadi itu diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, dilempari batu di Taif, doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena dia tidak tahu. Urusannya nanti sama Allah, tapi kita tetap harapkan semoga dia selamat, diberikan sadar oleh Allah gitu. Tapi kalau kita katakan walat ente, jangan. Ente yang walat, ente tidak malati sama sekali. Kita ini tidak malati sama sekali. Gitulah. Sampai dikatakan salah satu guru kita mengatakan apa? Kalau kau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu, ya maafkan yang pertama kali. Kemudian apa? Ambil air wudhu. Kemudian apa? Ngadep ke arah kiblat, baca doa kunut. Baca doa kunut. Sambil apa? Memaafkan.
Jangan doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, berikan dia mati cepetan ya Allah. Berikan dia kecemplung sumur ya Allah. Ya jangan. Jangan. Doakan yang bagus. Doakan yang bagus. Tapi ini satu ancaman loh ya. Seseorang yang berani ganjal untuk mencegah pembacaan rotib atau bacaan-bacaan orang yang soleh, hati-hati. Harus terkena satu pelajaran. Harus yang dohir, yang nampak. Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dirutinkan oleh Allah untuk selalu membaca Ratibul Haddad, membaca wirid-wirid para aslafun as-salihun, dan semoga yang kita pelajari diberikan kemanfaatan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu.